Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan simulasi penyelesaian sengketa di luar persidangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Idam Khalik, NPM B1A018302. Saya di sini akan berperan sebagai penggugat. Dan ini rekan saya. Ya, saya Febri Nanda, NPM B1A018315. Saya di sini berperan sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Beri Deksa Putra, NPM B1A018306. Peran saya di kelompok ini sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, nama saya Maruli Samuel Simanjuntak, NPM B1A018331. Di sini saya berperan sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ari Hendria, NPM B1A018308, berperan sebagai narator. Sebagai narator akan membacakan kasus kelompok kami. Idam selaku penggugat melaporkan tindak lakukan prestasi yang dilakukan oleh Febri selaku tergugat. Hal ini diawali dengan pihak tergugat mendatangi penggugat untuk meminta uang sebesar 50 juta untuk tambahan modal usahanya. Pihak penggugat pun menyanggupi dengan memberikan ketentuan batas waktu 5 bulan terhitung dari Juli 2021 dan juga bunga sebesar 10% dari nominal yang dipinjamkan. Setelah berjalan 5 bulan tersebut, pihak tergugat tidak kunjung juga melunasi hutang yang kepada penggugat. Segala cara sudah penggugat lakukan untuk meminta itikat baik dari tergugat, namun sampai kini tak kunjung ada kepastian. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat. Maka dari itu penggugat dengan itu melakukan laporan ke pengadilan. Lalu dilakukanlah mediasi antara para pihak. Para pihak untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Jadi sudah tahu kan apa tujuan kita berada di sini? Sudah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maruli Samuel SH MH. Di sini saya ditunjuk pengadilan untuk menjadi mediator di perkara bapak-bapak sekalian. Perlu diingatkan sekali lagi bahwa saya di sini menjadi mediator itu adalah bersifat netral. Jadi saya tidak akan memihak kepada tergugat maupun penggugat. Apakah dimengerti bapak-bapak sekalian? Sebelumnya bapak-bapak saya ingin mengetahui siapa yang menjadi penggugat dan tergugat. Saya sebagai penggugat. Mohon untuk kartu identitasnya. Untuk bapak? Ya, saya sebagai tergugat. Febri Nanda. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Apakah penjelasan ini sudah cukup untuk bapak-bapak? Baik, Pak, cukup, Pak. Lalu saya akan menjelaskan tata tertib acara kita pada hari ini. Pertama, para pihak berbicara secara bergantian. 2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan satu atau dan lainnya. 3. Para pihak tidak diperbolehkan menyerang baik secara fisik maupun verbal. Apakah bapak-bapak sekalian mengerti? Sudah. Baik, mengerti, Pak. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Tahap-tahap mediasi itu adalah 1. Saya mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari antara pihak. 3. Saya akan mendefinisikan dan menentukan apa yang menjadi titik masalah dan dicarikan jalan keluarnya atau solusinya. 4. Pemecahan melalui negosiasi. 5. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun akta perdamaian. Apakah para pihak mengerti? Sudah mengerti. Baik. Bapak Idam, mohon dijelaskan duduk perkaranya, Pak. Jadi perkara ini bermula kepada Bapak Febri yang pernah meminjam uang kepada saya sebesar 50 juta. Dalam hal ini kami berdua sepakat, Pak, bahwa dalam hutang piutang ini Bapak Febri akan lunasi hutang ini
dalam kurun waktu paling lambat 5 bulan dengan bunga 10%. Tapi sampai sekarang sudah lewat dalam waktu yang diperjanjikan ini, Bapak Febri tidak kunjung membayar atau mengangsur kewajibannya, Pak. Jadi bukan sekali dua kali saya sudah melakukan mencoba menghubungi Bapak Febri, yang mana untuk Bapak Febri ada itikat baik atau membayar mengangsur hutangnya tersebut, tapi sampai sekarang pun tidak ada itikat baik yang dilakukan saudara Febri untuk hal ini, Pak. Baiklah, berarti Bapak Febri sudah melewati batas dari ketentuan yang diperjanjikan bersama tadi, Pak, ya? Ya, benar sekali, Pak. Bapak Idam, boleh saya lihat surat perjanjiannya? Ada, Pak. Bapak-bapak? Ini, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak. Sebelumnya mari kita dengarkan keterangan dari pihak tergugat. Bapak Febri silakan untuk menjelaskan keterangannya. Begini Pak, saya sangat kecewa sama Pak Idam nih, karena dia menempuh jalur persidangan. Ini menyangkut nama baik saya kan. Seharusnya Bapak Idam nih harusnya menempuh jalur lain, alternatif lain, seperti mengomongkan baik-baik Tidak seperti dulu. itu, Pak. Karena kan kita Mohon maaf Bapak Idam. Mari kita dengarkan dulu keterangan lengkapnya dari Bapak tergugat. Ya, saya memang meminjam 50 juta, uang 50 juta dengan bunga sebesar 10%. Nah, tapi ya mengingat ekonomi lagi sulit nih, bagaimana saya membayarnya gitu, Pak? tidak seperti itu, Pak. Karena Bapak kan kita berdua sudah sepakat dalam hal ini Bapak akan mengembalikan uang saya dalam kurun waktu paling lambat 5 bulan, Pak. Tapi sudah lebih dari tempo ini Bapak kurun tidak membayar sedikit pun. Ya, bagaimana menurut Bapak? Mohon maaf Bapak. Mari kita pikirkan dengan tenang terlebih dahulu. Jadi kalau kedua pihak tidak bisa berkompromi atau tidak bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin, maka negosiasi ini kita batalkan, mediasi ini kita batalkan. Apakah Bapak ingin mediasi ini kita batalkan? Tidak, Pak. Lanjutkan. Tidak. Lanjutkan, Pak. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan ya. Siap Bapak-bapak? Siapa? Siapa? Bapak Febri punya itikat untuk membayar utang dari Bapak Idam? Ya, saya ada itikat baik. Oke. Iya, saya mengerti. Seperti itulah mengapa kita perlu melakukan mediasi. Ini agar bisa diselesaikan secara damai. Baik-baik, tidak boleh emosi seperti tadi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu perbuatan wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh bapak-bapak sekalian, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wan prestasi itu diatur pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai. Tetap atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sudah mengerti? Ya, sudah. Siapa? Bapak Febri dilanjutkan keterangannya. Ya, gini ya. Saya udah ada itikat baik untuk membayar, tapi ekonomi lagi sulit kan, lagi ini juga Covid juga kan. Nah, bagaimana saya mau bayarnya gitu, Pak? Saya kecewa juga sama Bapak Idam nih karena langsung melakukan persidangan, langsung menggugat saya gitu kan. Nah, jadi gimana tuh, Pak? Baiklah, berarti Bapak di sini ingin mempercepat masalah ini selesai agar nama baik Bapak tidak tercoreng lagi. Benar. Oke. Baiklah Bapak-bapak, di sini saya akan menyimpulkan beberapa kesepahaman di antara kita. 1. Bapak-bapak menginginkan adanya hubungan baik. Benar begitu? Benar, Pak. Nah, yang kedua, Bapak-bapak menginginkan agar masalah ini cepat selesai. Ya, Benar? Oke. Di sini sebelumnya
Bapak Idam, Bapak Febri memiliki hubungan yang baik-baik saja? Iya, Pak. Baiklah bapak-bapak sekalian, pada hari ini saya sudah menyimpulkan kesepahaman antara bapak-bapak sekalian, yaitu satu, bapak-bapak menginginkan adanya hubungan baik yang berlanjut. Benar, Pak. Dua, bapak-bapak menginginkan masalah ini agar cepat selesai. Betul, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah hubungan Bapak Idam dengan Bapak Febri ini sebelumnya baik-baik saja? Sebelumnya hubungan saya sama Bapak Febri ini sangat baik, Pak. Jadi semenjak ada masalah piutang ini, hubungan kami berdua sangat renggang sekarang, Pak. Baiklah, untuk Bapak Febri, Ya, saya sangat merasa bersalah ya Pak dengan kejadian ini. Saya akan membayar ini utang dan bunganya secara berangsur ya Pak. baik. Di sini kita sudah melihat itikat baik dari Bapak Febri untuk akan melunasi utang-utangnya dengan cara mengangsur kepada Bapak Idam. Apakah Bapak terima dengan keputusan ini? Saya terima, Pak. Kalau ada emang benar-benar ada itikat baik dari Bapak Febri, saya terima, Pak. Baiklah, Bapak. Ya, saya sudah katakan tadi saya akan membayar tapi dengan jangka waktu yang sedikit lebih lama. Jadi bagaimana Bapak? Tadi keterangan dari Bapak Febri, beliau bersedia mengangsur utang-utangnya kepada Bapak. Bagaimana Bapak terima? Saya sangat terima, Pak. Kalau emang benar Bapak Febri akan beriktikat baik untuk membayar hutangnya, Pak. Bagaimana Bapak Febri? Ya, saya sedia. Oke, baiklah. Apabila kita sudah setuju, sekarang kita akan membahas tentang hubungan baik seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak sekalian. Masalahnya, jika masalah ini selesai, hubungan baik antara bapak-bapak sekalian akan terjaga. Maka dari itu, saya ingin melihat bapak ibu sekalian berjabat tangan terlebih dahulu, menandakan bahwa ini kembalinya lagi hubungan baik antara bapak-bapak sekalian. Silakan bapak-bapak. Dengan bapak-bapak berjabat tangan, artinya bapak-bapak sudah saling memaafkan atau tidak ada lagi kesalahpahaman antara bapak-bapak sekalian. Maka dari itu saya rasa sudah menemukan kesepakatan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati antara bapak-bapak sekalian. Saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu satu, bahwa pihak pemohon setuju melakukan perdamaian dengan pihak termohon. Kedua, pihak termohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak pemohon. Tiga, pihak termohon akan membayar hutang-hutangnya secara berangsur kepada pihak pemohon. Saya akan berikan waktu 2 menit kepada bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini. Digugat ke akta perdamaian atau tidak? Ya, saya bukan pada akta perdamaian ya. Nanti ini dengan Saya akan dengan mediator. mengikuti memang itikat baik dari Bapak Febri. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak kepada Bapak Idam dan Bapak Febri atas itikat baiknya sudah mengikuti mediasi ini secara tertib dan berkoordinatif sampai menemukan solusi dari permasalahannya. Saya harap kepada bapak-bapak sekalian untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah di luar dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.